Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil laporan praktikum intervensi dasar 3 di instansi X. Perkenalkan, saya Alita Adharai Hanifa dan kedua rekan saya Uswatun Hasanah dan Instansi negara merupakan suatu lembaga yang berguna untuk melayani masyarakat. Anggota instansi negara dituntut untuk beradaptasi dan meningkatkan kapasitas mereka agar dapat memberikan pelayanan secara efektif dan efisien. Dari berbagai latar belakang dan permasalahan yang dimiliki anggotanya, maka diperlukan intervensi dalam berbagai aspek guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Adapun metode pengambilan data yang kami gunakan untuk melakukan intervensi pada instansi tersebut yaitu melalui metode observasi, wawancara, dan juga angket. Metode observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seseorang pengamat terhadap individu yang diamati tanpa ia sadari bahwa ia sedang diamati. Observasi berarti pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala yang diteliti. Kemudian yang kedua adalah wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan atau menggali lebih dalam mengenai permasalahan yang terjadi setelah didapatkan data melalui kuesioner. Kemudian, desain penelitian yang kami gunakan untuk melakukan penyebaran data angket, yaitu dengan desain cross-sectional dengan menggunakan kuesioner. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling pengambilan data melalui kuesioner yang dilakukan selama 2 hari dengan melalui Google Form. Six box model. Dengan menggunakan metode wawancara terstruktur ataupun terpimpin, wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan penyusunan pertanyaan berdasarkan teori The Six Box Model, pertanyaan disusun berdasarkan aspek tujuan, aspek struktur, aspek penghargaan, aspek mekanisme pendukung, dan juga aspek hubungan, dan aspek kepemimpinan yang terdiri dari 42 pertanyaan. Six Box Model digunakan untuk mendeteksi permasalahan yang terjadi di perusahaan. Six Box Model digunakan untuk menyusun pertanyaan wawancara dan juga menyusun pertanyaan yang digunakan untuk pertanyaan dalam kuesioner yang memiliki 6 aspek. Adapun aspek yang pertama adalah purpose atau tujuan yang berisi tujuan baik berupa visi maupun misi yang akan dicapai oleh perusahaan. Yang kedua adalah structure, berkaitan dengan organisasi memberikan tugas kepada anggota dan bagaimana tugas dilaksanakan. Yang ketiga adalah relation, atau hubungan yang terjadi antar manusia yang terlibat di dalam organisasi. Karena suatu tujuan perusahaan dilaksanakan oleh manusia yang tergabung di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah reward, yaitu berupa penghargaan yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan berupa finansial maupun bukan finansial yang diberikan kepada karyawan. Yang kelima adalah leadership, atau gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan perusahaan atau organisasi agar membuat anggota nyaman. Yang keenam adalah mekanisme, yaitu bagaimana perencanaan penganggaran dan bagaimana cara menggunakan peralatan yang disediakan secara opsional. hasil pengambilan data The Six Box Model. Whitworth Six Box Model adalah sebuah model yang mampu mendiagnosa permasalahan sistem, tujuan, struktur, tata hubungan, penghargaan, kepemimpinan, dan mekanisme kerja yang ada di organisasi. Dari analisis hasil kuesioner yang kemudian dianalisis kembali menggunakan The Six Box Models, didapatkan hasil jika aspek terendah terdapat pada aspek tujuan, di mana beberapa anggota masih kurang dalam memahami visi misi instansi tempat mereka bekerja yang masih termasuk dalam aspek tujuan. Hasil pengambilan data, observasi, dan wawancara.
Dari hasil observasi yang dilakukan didapatkan bahwa pada bagian kriminal khusus saat bekerja antar anggota satu dengan anggota yang lain memiliki komunikasi yang baik. Antara anggota memiliki job desk masing-masing, namun juga saling membantu apabila anggota satu selesai dengan tugasnya sedangkan anggota lain belum selesai. Kemudian hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, permasalahan yang terjadi hampir di semua kalangan baik pemimpin maupun anggota. Permasalahan yang banyak terjadi adalah bahwa anggota maupun pimpinan kurang mengetahui mengenai tujuan maupun visi dan misi dari Polda DIY maupun bidang kriminal khusus. Ada beberapa responden yang mengaku bahwa mengetahui visi dan misi dari bidang kriminal khusus, tapi ada responden yang mengatakan bahwa dalam setiap bidang tidak boleh memiliki visi tersendiri. Dari hasil asesmen yang telah ditentukan, maka kami merancang 3 intervensi. Yang pertama ada pelatihan goal setting, yang kedua pelatihan team building, dan yang ketiga manajemen konflik. Yang pertama, pelatihan goal setting. Pelatihan goal setting adalah proses di mana individu atau tim belajar untuk merumuskan, merancang, dan mengelola tujuan mereka dengan cara yang efektif. Tujuan ini dapat berhubungan dengan pencapaian pribadi secara profesional dan organisasi. Tujuan dari pelatihan goal setting adalah membantu individu atau tim memahami pentingnya memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Mengajak teknik-teknik perumusan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu atau SMART. Mengembangkan keterampilan perencanaan untuk mencapai tujuan, termasuk membuat langkah-langkah tindakan yang konkret. Memberikan alat-alat untuk mengukur dan mengevaluasi kemajuan terhadap pencapaian tujuan, mendorong individu atau tim untuk tetap termotivasi dan berfokus pada tujuan mereka, memberikan strategi untuk mengatasi hambatan atau rintangan yang mungkin muncul dalam mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, pelatihan team building. Pelatihan team building adalah serangkaian kegiatan dan program yang dirancang untuk meningkatkan kerjasama, komunikasi, kolaborasi, dan hubungan antar anggota tim. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memperkuat hubungan di antara anggota tim, meningkatkan kinerja kolektif, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Pelatihan team building dapat mencakup berbagai kegiatan seperti permainan, latihan peran, simulasi, diskusi, dan latihan keterampilan komunikasi. Melalui pelatihan ini, anggota tim dapat belajar cara bekerja bersama secara lebih efektif, mengatasi konflik, dan memahami peran masing-masing dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian yang terakhir ada manajemen konflik. Intervensi ini bertujuan untuk membantu para pihak untuk berinteraksi satu sama lain secara langsung, mengakui pilihan pribadi yang dibuat masing-masing pihak, memfasilitasi diagnosis konflik dan resolusi. Dari hasil analisis yang masalah yang sudah kami dapatkan dari metode observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner, kami dapat menemukan konflik semacam permasalahan mengenai tingginya rasa individualis pada setiap anggota. Orientasi tugas yang masih kurang maksimal, serta interdependensi tujuan persepsi di antara anggota kelompok. Sehingga jenis intervensi ini cocok untuk digunakan dalam mengatasi konflik pada instansi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat beberapa kekurangan maupun kesalahan dalam berbicara dan menyampaikan